Allah, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, hitungan hari kita akan sampai di 1 Syawal, ya, yang kita kenal dengan istilah Lebaran atau Hari Raya. Sudah menjadi suatu tradisi bagi kita umat Islam, khususnya di Indonesia, bahwa di hari Lebaran itu ada istilahnya mudik, ya, atau pulang kampung, ya, untuk berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai, apakah orang tua, kerabat dan segala macamnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk mudik Lebaran ini atau pulang kampung ini, masya Allah, persiapan matang, ya, persiapan matang. Dan pada umumnya umat Islam mengadakan mudik Lebaran ini, ya. Kemungkinan yang tidak pulang kampung itu, satu, memang dia tak punya kampung, dalam artian lahir di sini, besar di sini, ya kampungnya di sinilah. Itu orang yang tak pulang kampung. Kemudian siapa kira-kira yang tak pulang kampung? Mungkin ada ikatan kerja yang belum selesai, ya, jadi dia juga tak bisa pulang kampung. Yang ketiga ini yang agak susah juga sedikit, ya. Yang ketiga ini maunya pulang kampung, dia punya kampung, pengen pulang kampung, cuman tidak ada. Itu jadi masalah, ya. Kampung ada, nio pulang kampung nio, tapi tidak ada, tidak jadi dia pulang kampung. Nah, tidak pulang kampung juga. Inilah orang yang tak pulang kampung itu. Nah, orang yang pulang kampung ini, mereka mesti mempersiapkan segala sesuatu. Transportasi mesti diservis, ya. Kenapa? Perjalanan jauh, Bapak. Keperluan di jalan mesti juga dicukupi. Ada rasa sakit, obat mesti dibawa, ya. Yang mesti lagi yang tak boleh tinggal, harus semua piti banyak pulang. Itu dia, Bang. Walaupun dirantau kere, tapi pulang mesti kayu, kan model itu. Ini dia persiapan kita untuk pulang kampung ini. Bagaimanapun keadaan kita di kota ini susahnya, pulangnya mesti gagah. Yang ibu-ibu mesti kuning semua. Anda dari anting-anting, gelang kaki mesti kuning. Walaupun imitasi, pokoknya kuning, namanya itu. Ada rasa semacam apa namanya itu? Persaingan gengsi di kampung. Berbagi-bagi kebahagiaan dalam bentuk berbagi uang dan segala macam. Ya. Nah, kalau seseorang pulang kampung tanpa persiapan, itu namanya pulang kampung nekat. Nekat pulang kampung. Apakah di timur, utara, barat, selatan? Tidak ada, pulang kampung juga, ya. Sampai di kampung, apa yang dapatkan bukan kebahagiaan, malah kesedihan. Orang pulang pakai baju baru, ini pulang baju rayu 3 tahun yang lalu juga. Tak bisa berbagi, ya. Datang keponakan, anak, adik segala macam, diam aja dia, pelit. Kenapa? Uang tak ada nak berbagi. Jadi penderitaan itu yang susah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah memang keadaan manusia, ya. Dia akan pulang kampung dalam bentuk berbagi, dalam bentuk bersenang-senang, tapi mesti punya persiapan materi, materi. Tapi sadarkah kita, sesungguhnya pulang kampung yang kita hadapi itu adalah kampung tempat kelahiran kita. Apakah kampung kita di timur, di barat, utara, selatan? Itu hanya kampung tempat kelahiran, ya.
itu bukan kampung yang sebenarnya. Kampung yang sebenarnya di mana kita ini? Di akhirat. Ya. Kalau hari ini awak nak pulang kampung tuh mesti pilihan saja. Mau pulang boleh, tak pulang tak apa-apa. Mau ada uang, tak nak pulang tak jadi masalah juga. Ya. Tapi kalau pulang kampung akhirat, ada tak ada persiapan, mesti berangkat kapal tu. Ya, mesti pulang kampung. Ya. Nah, permasalahannya Bapak Ibu, untuk persiapan pulang kampung tempat kelahiran kita jor-joran. Ya, jor-joran. Ya, ndak dapat yang asli, KW-KW lah ke model itu. Yang penting pulangnya hebat. Ya, ndak ada uang, minjam lah. Ndak ada mobil, ya di rental lah. Yang penting pulangnya gagah. Nah, permasalahannya untuk pulang kampung akhirat ndak bisa seperti itu. Ya. Dan perjalanan pulang kampung ke akhirat jauh lebih panjang dan lebih lama lagi ketimbang pulang kampung di dunia ini. Bapak pulang ke Sumatera Barat, seminggu bisa balik lagi. Tapi kalau sudah pulang kampung ke akhirat, tidak ada balik-balik lagi, Pak. Ini yang jadi masalah. Kalau untuk pulang kampung dunia ini, kita perlu bekal kalau tidak sengsara. Tapi kalau pulang kampung akhirat, ya, kalau tidak ada, sengsara betul. Ya, Bapak kurang-kurang pitis kete bisa minta, ya, beli sesuai dengan kelas lah. Apa yang nak diminum? Paling tidak ada kelapa muda di jalan. Kalau pulang kampung ke akhirat, Masya Allah, jauh, lama, tikungan tajam, ya, sehebat-hebatnya supir Medan. Kalau pulang kampung akhirat, tidak ada supir Medan, Pak. Kata orang model itu. Perjalanan panjang sekali, tikungnya luar biasa, Pak. Tikung yang pertama mana? Alam barzah. Ya, yang didahului dengan sakaratul maut. Ya, sakitnya di tikungan pertama itu bukan berarti tikungan berikutnya akan lebih ringan, tidak. Susahnya di tikung pertama, maka di tikungan yang berikutnya itu jauh lebih susah ketimbang tikung pertama. Sakaratul maut itu sakit, Bapak. Ya, Nabi ketika sekaratnya bagaimana? Muka Nabi pucat. Ya enggak? Keringat menjagung. Sampai-sampai Nabi bilang sama Jibril, "Wahai Jibril, sakit sekali sakaratul maut ini." Masya Allah. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Itu baru sakaratul maut. Belum lagi tikung yang berikutnya. Ya, itu baru pintunya masuk ke alam berikutnya, namanya alam barzah. Barzah itu artinya pemisah. Tidak lagi di dunia, belum juga di akhirat. Di dunia sudah ditinggalkan, ke akhirat belum nyampai. Terminal awal alam barzah. Sampai kapan di situ? Sampai hari kiamat datang. Masya Allah, berapa lama, Pak? Sedangkan alam barzah itu dua kategori. Raudhatan muriadil jannah wa khufratan min khufarin nira. Dia adalah taman-taman surga sekaligus juga lubang-lubang neraka. Siapa orang yang paling panjang hidup di dunia ini, Pak? Katakanlah 1000 tahun umurnya. Ada orang 1000 tahun gini? Tak ada. Kita nih pendek-pendek, sudahlah badan pendek, ketek umur pendek lah. Kerengkang gadang lah, kamu dah lihat. Ya. Di kubur itu coba, andaikan ada orang 1000 tahun, di tahun 1000 dia hidup, sekarang tahun berapa nih? Sudah 2026. Berarti 1026 dia sudah berada di alam barzah itu. Masya Allah. Utsman bin Affan ketika lewat di depan kubur itu, air matanya meleleh, menangis sejadi-jadinya, jenggotnya begitu loh, basah kuyup. Ditanyakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, kenapa engkau ketika cerita surga neraka engkau biasa saja, tapi ketika jumpa di alam barzah engkau menangis sejadi-jadinya sehingga air matamu basah jenggot yang begitu berlebat?" Kata Utsman bin Affan, kubur adalah tahapan yang pertama. Kalau selamat di kubur, selamat selanjutnya, Pak. Kalau tak selamat di kubur, tak selamat selama-lamanya. Yang mesti kita renungkan, jor-joran hari ini manusia ini, kemana jor-joran pulang kampungnya?
persiapan yang matang untuk pulang kampung tempat kelahiran kah? Atau persiapan matangnya untuk kampung akhirat? Mana yang banyak, Pak? Ya, banyak untuk kehidupan dunia dia. Padahal yang lebih kekal, lebih abadi itu adalah pulang kampung ke akhirat. Itu baru alam barzah. Ya, alam barzah baru. Yang tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nah, setelah alam barzah, apalagi yang mesti kita lewati? Adalah hari berbangkit. Kiamat, hari berbangkit. Maka kita dibangkitkan nanti. Setiap manusia yang terlahir ke dunia ini akan dibangkitkan di akhirat dan dikumpulkan di padang mahsyar. Masya Allah. Ya, matahari Bapak jarang 1 mil. Sekarang hujan hari, tak ada kipas dalam masjid ini, panas. Ya, besok jarak matahari itu 1 mil. Berapa 1 mil? 1,5 kilo. Jarak matahari. Semua manusia yang pertama, semenjak yang pertama sampai yang terakhir, hadir di situ. Coba bayangkan. Masya Allah. Disitulah nanti kita akan dikumpulkan Bapak. Tidak ada akak lagi Bapak. Yang bagak suranglah di dunia. Besok situ mana ada bagak. Ya, tidak ada lagi. Dibangkitkan dalam keadaan manusia telanjang. Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa kita tidak malu nanti di akhirat dalam keadaan telanjang? Kata Nabi, wahai Aisyah, kita tidak sempat menengok kiri kanan. Kenapa? Kita menyelesaikan masalah kita masing-masing. Ya, saking beratnya masalah itu, maka kita tidak ada sempat lagi menengok kiri kanan. Masya Allah, luar biasa Pak. Itu baru ketika hari kiamat berbangkitnya. Belum lagi nanti ada hisabnya, ada mizannya, ada perhitungan, semua perbuatan kita akan diungkap. Ya, barulah kita akan menyeberangi sirat. Ya, siratal mustaqim. Yang kecilnya luar biasa kecil, yang tajamnya luar biasa tajam, di bawahnya neraka. Maka dikatakan oleh Nabi dalam satu ayat, andaikan bayi yang baru lahir dijatuhkan dari sirat itu, sudah beruban karena tuanya bayi itu, belum juga lagi sampai ke dasarnya. Ya, Masya Allah. Dan melewati sirat, taubahnya seperti kita pulang kampung. Kata Nabi, orang ila sirat itu bagaimana? Ada yang kencangnya seperti kilat. Ya, seperti kilat melewati sirat itu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, demi Allah dan Rasul, bagaimana secepat kilat? Kata Nabi, apakah engkau tak melihat kilat? Begitu datang langsung hilang. Seperti itulah mereka nanti menyeberang sirat itu. Ada lagi mereka seperti angin, kencang luar biasa. Ada lagi seperti burung. Ada yang berjalan kaki. Ada yang terseot-seot. Ya, dibakar oleh api, ditarik-tarik oleh gancu-gancu, semacam kail-kail. Ya, terseot-seot. Tapi untung selamat, sampai juga seberang. Tapi ada orang yang begitu menyeberang sirat langsung ke bawah. Barulah nanti terakhir finishnya. Nah, sekarang kira-kira andaikan itu kita tempuh hari ini, kira-kira yakin tidak kita selamat sampai sana? Ya. Nah, ini yang mesti kita renungkan Pak. Sebagaimana semangatnya kita pulang kampung untuk tempat kelahiran hari ini, dengan persiapan yang sangat matang, maka mestinya kita mesti berkali-kali lipat untuk semangat menyiapkan pulang kampung untuk akhirat. Kenapa? Penderitaan pulang kampung di dunia ini tak seberapa, tapi penderitaan pulang kampung di akhirat ini tiada duanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.